Jadi secara administrasi Desa Batudaya ini terletak di Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, Provinsinya Kalimantan Barat. Nah, luas wilayah Desa Batudaya ini kurang lebih 16.000 hektar dengan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat bagus sekali. Nah, kemudian penduduk Desa Batudaya ini jumlah jiwanya itu kurang lebih 500-an jiwa. Nah, KK 153 KK. Kemudian mata pencari penduduk sini 90% petani, sisanya buruh dan juga ada yang pegawai kontrak dan sebagainya. Desa Batudaya ini memiliki potensi sumber daya alam yang memang sangat luar biasa sekali sebenarnya. Bahkan ada beberapa investasi yang ada di Desa Batudaya ini yang berbasis hutan lahan seperti perkebunan sawit. Nah, kemudian masih banyak flora dan fauna yang juga masih di Desa Batudaya yang perlu kita lindungi juga. Dan potensi-potensi alam lainnya yang belum kita munculkan untuk wisata itu banyak sekali sebenarnya. Hanya memang kita belum mendapatkan perhatian dari pemerintah baik kabupaten maupun pemerintah pusat. Nah, ada pun beberapa upaya yang kita lakukan untuk usul-usul pembangunan sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Contoh misalnya yang sangat menonjol sekali di tingkat desa kita ini adalah wisata Batudaya. Bahkan itu kan levelnya kabupaten provinsi. Nah, kita udah upayakan untuk bekerja sama dengan beberapa pihak, bahkan banyak sekali penggemarnya. Namun hal ini sama sekali belum ada respon ataupun belum diakomodir oleh para pemangku kepentingan yang punya kewenangan untuk membangun usaha ini. Kemudian juga ada beberapa air terjun di sini. Kemudian ada beberapa hutan yang masih lebat, yang sumber airnya juga masih sangat bagus sekali yang perlu kita lindungi. Terus di samping itu juga kearifan lokal masyarakat sini masih menganut budaya yang cukup tinggi yang juga kita pelihara supaya seiring dan selaras dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau seperti Batudaya itu sangat bagus sekali. Banyak potensi-potensi di situ yang bisa kita kembangkan. Misalnya ada minat khusus manjat tebing. Kemudian juga misalnya ada flora faunanya yang perlu kita lindungi bersama. Di situ masih banyak orang hutannya, kemudian burung-burung enggang, burung yang dilindungi. Kemudian juga untuk misalnya wisata keluarga. Juga ada air terjunnya di situ di Batudaya itu. Jadi itu sangat luar biasa sekali sebenarnya. Hanya memang yang menjadi persoalan itu adalah aksesibilitas. Pertama masalah infrastruktur. Terkait dengan acara adat memang dilakukan setiap tahun kita. Biasanya kami lakukan pertama tahun pertama itu dilakukan kalau bahasa adat kami itu nyampat tahun namanya. Nyampat tahun. Setelah 3 tahun kemudian kami lakukan adat bebantan namanya. Nah, dalam bebantan ini kami prosesnya adalah untuk bilang kami itu membersihkan kampung supaya kampung itu bersih dari bencana. Nah, terus buah-buahan juga melimpah ruah dalam hal ini gitu. Batudaya ini kan cukup dikenal dengan mistik ya tadi Pak. Ya luar biasa menurut kami di Desa Batudaya itu merupakan suatu keramat yang luar biasa buat kami. Nah, di situ kenapa harus dilakukan ritual adat untuk permisi ke Duata menurut kami supaya pengunjung tersebut diberi keselamatan, itu yang pertama. Ya, keduanya juga diberikan jalan untuk supaya mencapai tujuan tersebut itu. Caranya juga kami datang kamu simak yang baik ke Batudaya cara adat Desa Batudaya. Ya misali nak mendang sakal mujur di jalan. Misali nak bertipu nak daya dengan kami duduk lah yang tahu yang panah yang ngadil betah yang jarotnya juga dia munjau misali nekat bagas. Niat ibait. Usahanya carotnya juga usahanya ujiannya ain seperti ni dudung sakulanya misali kami kolam para busa bicara ain minta kami bisa panah
Daya itu buat saya itu dia merupakan masih tebing yang sangat misteri lah. Pada saat kita cari informasi atau kita cari data atau apapun itu dari orang maupun itu dari internet, itu masih minim sekali. Orang-orang ada yang bilang kalau misalnya start batunya itu sendiri itu di sekitar 700-an. Jadi wow, ini tinggi banget gitu loh, tinggi banget. Maksudnya ini tebingnya ngeri lah gitu loh kalau untuk dipanjat itu. Jadi waktu pertama kita datang itu ke Desa Kranji namanya, sisi bagian utara dari Bukit Batu Daya. Nah sebenarnya tebingnya sendiri itu di sisi selatan. Nah berdasarkan informasi yang kita himpun dari sana, ternyata terakhir kali orang ke puncaknya itu lewat trekking itu jalan biasa lewat sisi utara itu sekitar tahun 80-an, ada 70-80-an. Jadi ya menarik juga untuk kita buka jalur ke sana lagi gitu di tahun ya yang sekarang ini. Kita ke sana membuka jalur dan ternyata jalurnya sangat hampir seperti manjat di beberapa bagian sebetulnya. Jadi sangat kurang cocok untuk pendakian-pendakian untuk wisatawan sebetulnya. Karena jalurnya memang terjal sama batu-batu, jadi begitu kita pegang batu tuh langsung pada copot lah batu-batu. Karena ada beberapa medan kan yang nggak bisa benar-benar bisa dipanjat, dijalani gitu. Sebagian scrambling, terus di puncaknya ternyata setelah sampai puncak itu hutan. Nah ketika banjir tuh saya kaget juga sih sebenarnya, karena begitu turun sawahnya hilang gitu kan. Sama jalan yang setapak yang kita lewati dari desa ke pinggiran sawah itu emang bener-bener nggak ada gitu. Pas banjir sih yang bayangin tuh takutnya tuh ketika jalan kita masuk sungai yang besar tuh. Karena bawa alat juga kan, takutnya nyemplung, ya udahlah mampus ya. Dari awal kita pengen bikin jalur di sana sampai puncak itu kita itu memang planningnya udah Himalayan. Karena kalau misalnya kita pakai Alpine dan dia ternyata nggak bisa di tread, itu rumit sekali gitu loh. Pemanjatan Himalayan ini sendiri kita itu setiap hari itu tuh menyelesaikan hanya sekitar 1 pitch sampai 2 pitch setengah lah setiap hari. Kalau di rata-rata itu sekitar cuman 1,5 pitch. Untuk pemanjatannya sendiri kita itu 8 climbing. Karena kalau misalnya dipakai free bisa aja sebenarnya, cuman kita itu harus nge-free sambil ngebor dan itu sulit sekali gitu loh. Karena memang mau dipanjat free pun itu grade-nya itu masih sulit, apalagi free plus ditambah bawa bor yang 3,5 kilo, peralatan lainnya, itu sulit sekali, makanya kita pakai 8 climbing sampai atas. Kalau pemanjatan pitch 1 itu
sebetulnya kita sangat bahagia sekali waktu manjat pitch 1 itu, karena setelah bergeser ke sisi selatan kita itu memerlukan waktu 2 hari untuk mendrop logistik sampai ke kaki tebing. Jadi kalau di total kita sudah 10 harian lah di Batu Daya, dan pitch 1 itu hari pertama kita memanjat setelah 10 hari di sana. Jadi sangat excited banget. Di pitch 1 karena mungkin jarang orang yang pergi ke sana, terus agak rapat sebetulnya oleh pepohonan. Di 10 meter pertama itu banyak kerumputan, rumput-rumput yang nempel di tebing sama lumut-lumut. Tapi pegangan ada, cuman tertutup lumut, jadi kita harus korek-korek tuh. Yang kita kira flat, setelah dipegang-pegang, dikorek, ternyata pegangan cukup dalam. Itu 10 meter pertama. Selanjutnya udah agak enak, sedikit slab, tapi pegangan lumayan kecil-kecil lah. Sloper, terus krim. Manjat dan lihat bos. Pitch yang menurut saya paling berkesan menurut saya tuh di pitch 7, 8, dan 9 sih. Karena di sisi lain posisi belayer yang kurang nyaman, nggak ada pijakan. Lalu grade di situ juga lumayan juga, dia cukup fast juga, bahkan ada yang hangnya sedikit. Jadi baik saat itu yang ngelit dan yang ngebelay pun pasti itu pasti paling seru di sana, karena ya kondisi tebingnya itu yang sangat menarik lah menurut saya. Langsung kena matahari juga, nggak ada vegetasi, jadi paling menantang lah di sana. Bagi saya manjat di Batu Daya mungkin lompatan besar, karena saya juga belum lama di manjat, terus dihadapkan dengan tebing besar dengan pemanjatan berdurasi sangat panjang. Walaupun lebih banyak di support tim, tapi pengalaman yang saya dapatkan sangat berkesan sekali lah. Tapi kalau misalnya ditanya jalur yang paling menarik atau yang paling berkesan lainnya itu mungkin kalau buatku itu pitch 13. Karena di pitch 13 itu hari itu kan biasanya rata-rata itu kita manjatnya cuma 2 pitch. Jadi ganti-gantian nih, saya 1 pitch, yang lain 1 pitch. Tapi untuk kemarin karena kita memang udah pakai Alpine, ya udah saya aja yang 2 pitch. Saya ngeliding di pitch 12. Itu masih biasa aja rasanya. Habis itu ngelit di pitch 13. Dimana itu saya udah mulai hitung-hitungan hanger gitu loh.
Kalau misalnya bisa aja hangernya dibikin jaraknya lebih dekat atau dari jarak kayak misalnya di pitch 7 itu kan paling cuma 3 meter atau 2,5 meter. Sementara pitch 13 itu tuh panjang itu ada 45 meter gitu loh. Tapi saya harus ngabisin sekitar cuman 12 sampai 15 hanger. Dan di terakhirnya itu yang bikin paling berkesan itu adalah saya udah nggak pakai punya apa-apa lagi. Tujuan saya udah stasiun pitchnya di situ tuh, di pohon tuh. Deket lagi dari sini 7 meter lagi gitu. Ya udah dari hanger terakhir itu ya saya nyisain tenaga terakhir gitu buat manjat itu aja. Udah panjat aja, pegang rumput, yang penting pegang rumput, injek batu, pegang rumput dikit, injek batu. Akhirnya terakhir itu saya pas udah megang pohon itu baru udah megang pohon itu udah hampir nggak kuat gitu, saya langsung udah diem aja gitu, senderan di pohon, diem dulu. Nah baru saya masang tambatan buat memanjat kedua sama memanjat ketiga. Itu paling menarik buat saya tuh. Hey bos. Belum bos. Hey pak. Pak, ikutin Pak. Jadi di base camp biasanya saya bangun pagi jam 5, saya masak untuk mensupport pemanjat. Jadi pemanjat bisa sepagi mungkin untuk melanjutkan pemanjatan. Nah, semakin hari saya harus bangun semakin pagi karena ketika pemanjatan sudah sampai agak di atas-atas, pemanjat juga harus berangkat semakin lebih pagi. Saya itu hormatan saya dari 14 atau 13 itu kan udah ketahuan sebenarnya. Oh, pinus itu puncaknya nih, pohon pinus yang itu nih. Sebenarnya bukan pohon pinus deh kayaknya, pohon cemara karena daunnya agak mirip kan. Pohon cemara itu nih puncaknya nih. Jadi saya terus aja manjat gitu. Pitch 13 itu kira-kira paling cuma 40 meter loh. Pitch 15 puncak itu paling 10 meter scrambling, habis itu kita baru full hanger. Full hanger itu di sekitar 40 meter lah paling. 40 meter itu tuh pakai cuman 4 hanger aja. Cuman 4 hanger aja. Jadi bahagianya pas nyampe puncak itu sebenarnya akhirnya nyampe puncak gitu ya. Itu bukan gara-gara udah manjat berhari-hari gitu terus nyampe puncak gitu. Enggak sebenarnya. Wah, selamat cuman pakai 4 hanger gitu loh. Wah, akhirnya selamat cuman pakai 4 hanger udah gitu. Itu doang sih. Tapi ya akhirnya kita ngerasa anjir, udah kelar ini, udah selesai lah. Tinggal perjalanan pulang gitu loh, maksudnya tinggal perjalanan pulang dan nge-clean alat gitu loh. Kalau buat saya sendiri ya, manjat batu daya ini itu sebenarnya kayak yang paling terbaik gitu loh sejauh ini gitu loh, sejauh dalam hidup saya gitu ya, meskipun saya mungkin ngerasanya telat gitu loh. Kenapa saya harus di umur kepala 3 baru bisa ke batu daya gitu loh, padahal itu tebing itu saya udah tahu dari umur 20 gitu loh. Dari umur 20 tahun. Nah, kalau misalnya dibilang itulah yang paling berkesan, tapi meskipun terlambat gitu itu tetap tebing yang paling sulit dan paling berkesan lah gitu, paling punya banyak cerita lah gitu di perjalanan saya manjat sampai sejauh ini gitu loh. Harapannya dengan semakin mudahnya ini gitu ya, semakin mudah ke sana, orang lebih banyak manjat di sana gitu loh. Karena itu worth it banget buat dipanjat.